Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sholawat serta salamnya mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, wa itba tabi'in, juga kepada kita semuanya selaku umat Islam. Mudah-mudahan senantiasa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga kita bisa menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama saya Pak Zakaria, biasa dipanggil Bang Jack. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak narkoba terhadap kesehatan yang sering kita ketahui. Apa sih itu narkoba? Narkoba itu adalah singkatan daripada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Intinya, menurut undang-undang ini, bahwa narkoba ini satu, bisa merusak pikiran, menghilangkan kesadaran, kemudian juga mempengaruhi stimulus atau merangsang saraf-saraf seluruh badan kita apabila kita mengkonsumsi narkoba tersebut. Lalu yang dimaksud dengan narkotika yaitu bisa menghilangkan rasa nyeri atau sakit. Biasa kalau di dalam dunia kedokteran digunakan untuk infus atau suntik kebal untuk menghilangkan rasa nyeri. Kalau ada pasien yang mau dijahit ataupun yang mau dioperasi, itu diberikan narkotika terlebih dahulu dengan cara disuntikan ke tubuh atau bagian-bagian tubuh yang akan dioperasi, sehingga menimbulkan hilangnya rasa nyeri pada tubuh kita. Itu digunakan secara positif yang digunakan dalam dunia kedokteran. Yang nomor 2 yaitu psikotropika atau perubahan mental dan perilaku pada pengguna atau pemakai narkotika tersebut. Salah satu diantaranya adalah ketika mengkonsumsi psikotropika akan merubah sikap dan mental yang dari tadinya kurang berani untuk melakukan sesuatu, itu bisa jadi berani, bahkan bisa jadi beringas. Salah satu contohnya penggunaan psikotropika itu sering digunakan anak-anak muda yang memang dalam artian punya geng-geng tertentu. Satu contoh adalah anak motor, kemudian anak-anak sekolah
yang sering melakukan tawuran-tawuran itu biasanya sudah mengkonsumsi psikotropika, sehingga mereka yang tadinya penakut menjadi sangat pemberani. Bahkan sekarang sering terjadi kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan jalanan ya, adanya jambret, adanya copet, adanya begal motor, tukang todong dan lain sebagainya. Itu diakibatkan daripada pengaruh psikotropika. Karena di dalam sejarah tidak ada orang yang namanya maling, jambret, kemudian copet yang dalam kesadaran penuh. Itu tidak ada. Mereka rata-rata memupuk mentalnya dengan menggunakan psikotropika. Ini pernah terjadi di semua kalangan ya, di antaranya adalah di dunia olahraga. Tahun 1988, bukan tahun 2000. Ada seorang pelari asal Kenya, John Bronson, yang menggunakan obat perangsang, sehingga larinya begitu cepat sehingga dia menjadi pelari pertama yang mendapatkan hadiah. Baik, yang nomor 3 yaitu zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Salah satu yang zat adiktif yang ringan yang perlu kita ketahui yaitu kopi, rokok, minuman keras, itu termasuk ke dalam zat adiktif, dan di dalamnya ada lem, fox, dan lain sebagainya. Kenapa bisa dikatakan ketergantungan? Cobalah tanya sama orang-orang yang sudah terbiasa ngopi. Pada saat-saat dia tidak mengkonsumsi kopi, maka akan bereaksi kepada riwet sirah, janggar, sakit kepala, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi. Kemudian zat adiktif yang lainnya adalah rokok yang ringan-ringan saja. Orang yang sudah terbiasa merokok, apabila dia tidak merokok, akan terjadi ketergantungan, perubahan sikap, dan lain sebagainya. Apa katanya? Para rusing, tuh bisa ngerokok acan. Nah, bahkan dulu waktu zamannya saya masih merokok, rokok itu bisa pede. Kalau orang bisa merokok melewati kerumunan orang, nyantai aja sambil merokok. Itu ketergantungannya apa? Kalau anak-anak yang sudah merokok, ketergantungan itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena rokok itu harus dibeli. Ya, untuk mendapatkan sebatang rokok harus mengeluarkan uang lebih daripada Rp1.000 untuk zaman sekarang ini. Kalau waktu masih zaman saya, 400 perak itu sudah dapat satu bungkus. Tapi sekarang 1.200 cuma dapat satu batang. Karena itu mereka selalu berusaha dengan cara bagaimanapun, dengan memalak orang tua, dengan mencuri, dengan apapun. Bahkan banyak yang kita lihat anak-anak banyak sekali yang ketergantungan. Yang ketiga, ini belum saya bahas secara global. Yang ketiga, zat adiktif itu adalah yang terdapat dalam lem fox, aikibon, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan ketergantungan. Salah satu di antaranya yang sering kita lihat, anak-anak yang sering melakukan hal-hal tersebut biasanya yang jauh daripada pengawasan orang tua. Di sini makanya kalian sebagai anak-anak manusia Indonesia yang masih lengkap orang tuanya, tolong ikutin apa yang diperintahkan orang tua. Selama orang tua kalian tidak menyuruh
untuk berzina, tidak menyuruh untuk merampok, tidak menyuruh untuk melalaikan agama, tidak menyuruh untuk meninggalkan sholat 5 waktu, semuanya ikutin. Ya, itu kalau ada orang tua yang marah, itu tandanya orang tua tersebut sayang sama kalian. Tapi kalau nggak sayang, biarin aja lah, mau jadi apa, mau jadi kodok kek, mau jadi apa kek, berang-berang dan lain sebagainya. Silakan. Tapi kalau orang tua yang sayang sama anak-anaknya, diarahkan, nah, jangan melakukan ini, nanti kamunya begini. Nah, mereka yang di pinggir jalan, anak jalanan, maaf dalam tanda kutip, yang kurang perhatian dari orang tua, pelariannya ke sana. Pelariannya, mereka seakan-akan kalau sudah mengkonsumsi, menghirup, mencium bau aibon, bau apa itu namanya, lem, itu biasanya mereka sudah melayang-layang. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang termasuk ke dalam narkotika golongan 1. Ini silahkan dilihat gambarnya. Ini mirip-mirip gambar daun singkong, tapi bergerigi. Ya, kayaknya ini daun singkong yang dirasuki sama buaya, jadi bergerigi. Ini namanya ganja, lebih dikenal ganja. Ini tidak digunakan dalam pengobatan dan menyebabkan ketergantungan. Biasanya ini digunakan, dipakai, daunnya diambil, kemudian dijemur, setelah dijemur diracik, dirajang sebisa mungkin, sehalus mungkin, bisa dilinting atau dibungkus dengan kertas rokok. Nah, ini jangan coba-coba. Zamannya dulu saya itu satu linting itu 5.000 perak. Tapi sekarang nggak tahu berapa. Sudah mahal kayaknya. Ya, ini biasanya dihisap. Cara penggunaannya dihisap. Biasanya kalau ada orang yang mengkonsumsi ganja ini, bisa kita lihat baunya berbeda dengan rokok. Baunya bau gimana gitu ya. Kemudian jenis rokoknya kecil. Seperti orang yang sering merokok menggunakan bakau yang lempengan gitu. Biasanya itu pekerjaan aki-aki. Ya. Kemudian ini biasanya kalau orang yang nakal digunakannya buat apa? Buat masakan, penyedap masakan. Biasanya terjadi di luar Jawa itu mah. Ya. Namanya ganja. Kemudian ada heroin. Ini bentuknya seperti kristal. Bentuknya, penggunaannya biasanya kalau tidak dihirup langsung, biasanya langsung disuntik, dibuat cairan. Kemudian kokain dan lain sebagainya, itu juga sama penggunaannya. Opium mentah, opium masak, dan candu dan lain-lain. Itu untuk golongan 1. Sedangkan golongan 2 ini biasanya digunakan untuk pengobatan. Yang tadi Bapak katakan bisa digunakan untuk pengobatan, untuk obat bius. Nah, seperti morfin itu untuk obat bius. Kemudian petidin itu biasanya dikonsumsi. Pokoknya yang obat-obat yang nama belakangnya dandindun, kalau bisa dihindari ya. Itu bisa, yang sekarang kita ketahui kan banyaknya yang tidak bermerek. Mereknya merek mereka aja. Ada yang namanya apa sih? Ganja. Ada yang namanya pil BK, ada yang namanya rokok gorila, tembakau gorila. Itu bahasa-bahasa gaul yang ada di sana.
bahasa-bahasa orang-orang yang terbiasa menggunakan narkotika. Itu tadi morfin, petidin, magadon, dan lain sebagainya. Kemudian yang narkotika golongan 3 ini digunakan untuk pengobatan umum. Biasanya ketergantungan seperti kodein, termasuk tadi ya, morfin, dan lain sebagainya, dengan cara disuntikan kepada pasien. Nah, pengaruh-pengaruhnya ini dari golongan 3 ini pengaruhnya dapat menimbulkan ketergantungan sedang. Ini biasanya ada di feniltrazepam. Kemudian yang golongan keempat, ketergantungannya ringan, termasuk diantaranya diazepam. Ini biasanya kalau ada orang-orang yang sakit, entah sakit apa ya, biasanya ini diberikan. Tapi kalau dia sudah dikonsumsi, sembuh. Tapi kalau sudah habis obatnya, kambuh lagi. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang mau mempergunakan narkotika. Selanjutnya, narkotika banyak disalahgunakan. Kenapa disalahgunakan? Biasanya rasa ingin tahu gimana sih rasanya menghisap ganja, gimana rasanya merokok, gimana sih rasanya ngefly, apa sih, teler, mabuk, dan sebagainya. Kemudian timbul penasaran dan ada yang ikut-ikutan. Biasanya kalau yang ikut-ikutan seperti ini, pertama kasih dulu temannya yang lagi mengkonsumsi, suruh coba, lu mau nggak? Apaan? Nih cobain dulu. Nah, pertama dikasih. Kalau ditanya, kenapa kamu mabuk-mabukan? Ya, kita kan solidaritas, Pak. Dan kita kan menghargai teman. Nah, cara menghargai teman seperti ini salah. Terus terang salah. Ini bukan menghargai teman. Ini ikut mendukung teman untuk berbuat kejelekan. Gitu ya. Mohon maaf kalau saya boleh mengeluarkan satu fatwa, bukan fatwa, ini namanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, bertolong-tolonglah kalian, saling menghargailah kalian, saling mendukunglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian bersama-sama tolong-menolong, saling mendukung, menghargai dalam kejelekan. Salah satunya begini. Ini yang ikut-ikutan. Kemudian biasanya menjadi kompensasi atau pengganti. Kemudian apalagi yang ada masalah larinya ke narkoba, punya masalah mabuk, punya masalah lari ke pub, ke diskotik, joget-joget, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Selanjutnya ada tren yang jelek, melihat orang lain menggunakan narkoba, biar dikata keren, biar dikata hebat, ikut-ikutan, mabuk-mabukan. Yang unik dan yang konyol menurut saya, biasanya kalau minum minuman keras, anggur obat itu segini, harga 15.000, anggurnya cuman paling 250 sampai 1000 sampai 500 ml. Minumannya sedikit, yang mabuk sampai 20-30 orang. Ikut-ikutan. Dengan bangganya dia, sambil mengeluarkan hembusan napasnya, saya habis mabuk. Mabuk kok teriak. Mabuk kok malah
apa sih namanya, pamer, bahkan pengen disebut hebat. Nah, kemudian yang tadi, yang sama dengan tadi, ikut-ikutan supaya diterima di lingkungan. Lingkungan yang mana? Lingkungan tukang mabok, bukan lingkungan agama, bukan lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya ada juga yang salah pengertian. Seharusnya untuk dijadikan obat, malah dijadikan tempat mabuk-mabukan. Contoh kecil, maaf, napasin kan untuk obat sesak napas, bodrek untuk obat sakit kepala, autan untuk obat anti nyamuk, itu disalahgunakan. Bagaimana? Napasin satu strip ditumbuk, ditambah sprit, ditambah kerating deng, ditambah autan atau sovel atau lotion anti nyamuk, dimakan, diminum, dioplos. Dan banyak sekali berita yang mengerikan menurut saya dan menyedihkan sekaligus. Kenapa? Daerah-daerah luar Jawa lah ya, daerah-daerah Jawa juga banyak. Ada berita di televisi seorang anak mati lantaran mengkonsumsi ciu atau obat-obatan oplosan dan lain sebagainya. Nah, kemudian katanya ini untuk pengendalian diri, padahal ini salah. Ya. Selanjutnya ini bahayanya. Bahayanya bagi kesehatan narkoba, maaf, dari pertama dulu ya, yang ringan dulu tadi. Yang ringan dulu. Satu, bisa merusak kesehatan organ tubuh, paru-paru. Ini contohnya rokok ya, bisa merusak paru-paru, ginjal, jantung. Kemudian kalau dalam narkotika bisa terkena HIV karena apa? Karena disuntik melalui jarum suntik yang berganti-ganti. Kemudian bisa menyebabkan overdosis atau kebanyakan dan bisa menimbulkan kematian. Itu dari efek kesehatan. Kemudian dari segi fisik bisa menimbulkan kriminalitas, kecelakaan lalu lintas karena tidak konsentrasi, kemudian kejahatan seksual karena dia terangsang, kemudian tindak kekerasan karena menimbulkan keberanian, dan bisa merugikan keuangan karena harus dibeli. Kemudian yang terakhir bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kita lanjut dengan hukuman. Hukuman apa yang diberikan oleh pemerintah kita? Silahkan dilihat. Ini untuk narkotika jenis 1, pemiliknya dihukum 10 tahun penjara dan denda 500 juta. Sedangkan golongan 2, penjara 7 tahun, denda 250 juta. Dan narkotika golongan 3, penjara 5 tahun, denda 100 juta. Sedangkan yang memproduksi bisa dihukum mati dan denda 1 miliar. Yang membawa atau kurir dendanya 750 juta, di penjara 15 tahun. Kemudian yang menawarkan, yang jual atau pengedar, penjara 15 tahun, dendanya 750 juta. Kemudian yang memberikan kepada orang lain di penjara, kan merek doang, merek, di penjara 2 tahun, 1 tahun sampai 4 tahun. Maka dari itu, hentikan, jangan ada peredaran narkoba. Ciri-ciri pengguna narkoba: prestasinya menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian mengapa narkoba dilarang? 1, di dalam agama sudah dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innamal khamru wal maisir wal azlam rijasum min amali syaitan. Dalam ajaran agama, janganlah engkau mengkonsumsi khamar atau minuman keras yang mengharamkan. Yang kedua,
Dari kebijakan pemerintah, banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, yang bagian C-nya bisa menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Kemudian, karena narkoba bisa merugikan negara. Mengapa narkoba perlu dihindari? Satu, karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain terhadap pribadi dan individu. Kemudian juga berefek jelek kepada keluarga, kepada masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negara. Kita lanjut, untuk apa narkotika boleh dipakai? Satu, untuk kepentingan medis, misalnya operasi, dan lain sebagainya. Kedua, untuk pengetahuan penelitian laboratorium. Mungkin itu saja paparan kali ini dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Selanjutnya nanti silahkan disimak kembali videonya untuk pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.